Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perempuan Jawa yang menikah dengan laki-laki suku primitif Kalimantan. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit Yogyakarta sore itu mendung, seolah merestui kepergian Raras dengan sendu yang tak terucapkan. Ia berdiri di depan stasiun, menatap jauh rel kereta yang akan membawanya menuju awal dari sebuah perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Dalam tas ranselnya, ada buku catatan, kamera, dan setumpuk harapan sebagai calon antropolog. Namun di dadanya, ada kekosongan yang belum ia pahami. Penelitian ini hanya 3 bulan, gumamnya kepada diri sendiri, mencoba meyakinkan hatinya yang mulai ragu. Perjalanan menuju pedalaman Kalimantan bukan sekadar berpindah tempat, itu adalah lompatan menuju dunia asing yang liar dan tak terduga. Raras melewati sungai-sungai deras, hutan tropis yang lebat, serta suara alam yang kadang membuat bulu kuduk merinding. Di tengah rasa lelah dan takut, ia akhirnya tiba di sebuah desa terpencil. Suasana di sana seperti dunia yang terhenti di masa lalu, tak ada sinyal, tak ada listrik, hanya suara burung dan bunyi bambu yang ditiup angin. Raras disambut oleh beberapa warga dengan tatapan hati-hati. Namun satu tatapan membuatnya terdiam, mata seorang pria muda berkulit gelap dan rambut panjang terikat rapi. Dialah Jaya, lelaki suku Dayak Kenyah yang akan menjadi penerjemah dan pendamping lapangannya. Raras tak tahu mengapa jantungnya berdetak lebih cepat saat mata mereka bersitatap. Ada sesuatu yang tajam tapi dalam-dalam sorot mata Jaya, seperti hutan itu sendiri, misterius namun memikat. Hari-hari pertama terasa berat. Raras mencoba menyesuaikan diri dengan makanan, cuaca, bahkan cara mandi di sungai. Ia mencatat adat istiadat, mewawancarai tetua, dan sesekali membuat kesalahan kecil yang memancing tawa warga. Jaya jarang bicara, tapi selalu hadir ketika Raras kesulitan, memberi isyarat arah, membantu membawa barang, bahkan mengajari cara menenun. Meski tak banyak kata, kehadirannya terasa seperti jangkar yang menahan Raras agar tak tenggelam dalam ketidakpastian. Malam itu, ketika hujan turun deras dan petir menyambar pepohonan di kejauhan, Raras terjaga di dalam rumah panggung yang ia tempati. Ia menatap langit-langit bambu sambil bertanya-tanya, mengapa aku merasa seperti berada di tempat yang seharusnya. Perjalanan ini bukan sekadar misi akademik, pikirnya. Ada sesuatu yang lebih besar sedang membentuk dirinya, mungkin takdir, mungkin ujian. Atau mungkin, permulaan dari kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, Jaya berdiri di luar rumah panggung itu, menatap nyala lampu pelita di jendela Raras. Hujan membasahi rambutnya, tapi ia tak bergerak. Ada keresahan dalam hatinya yang tak bisa ia jelaskan. Seorang perempuan dari dunia lain telah datang, dan entah bagaimana, bayangannya telah mulai mengisi ruang-ruang kosong di dalam dirinya. Di balik diamnya, Jaya tahu, angin telah berubah arah. Hari demi hari, Raras semakin larut dalam kehidupan desa. Di balik kesunyian alam yang awalnya menakutkan, ia mulai menemukan kedamaian. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, terutama saat Jaya berada di dekatnya. Jaya bukan pria yang mudah ditebak. Kata-katanya hemat, ekspresinya datar, namun perhatian kecilnya selalu hadir di saat yang paling tak terduga. Saat hujan, ia menggantungkan daun pisang di depan pintu rumah Raras. Saat malam dingin, ia meninggalkan bara api yang masih menyala di tungku dapur. Suatu sore, Raras diajak Jaya mengikuti upacara adat memanggil roh leluhur. Di bawah langit jingga dan denting gong tradisional, tubuh-tubuh menari dalam trans yang mendalam. Raras berdiri di antara kerumunan dengan jantung berdegup kencang. Ia tak mengerti seluruh maknanya, tapi entah mengapa, air matanya jatuh begitu saja. Jaya menghampirinya dan mengulurkan tangan, untuk pertama kalinya. Dalam keheningan penuh sakral itu, tangan mereka bersentuhan, dan di balik segala batas budaya, ada sesuatu yang tak perlu dijelaskan, mereka sedang mulai jatuh cinta. Namun cinta di tempat seperti itu bukan hal sederhana. Beberapa warga mulai membicarakan kedekatan mereka.
Raras menyadari bahwa Jaya menjadi lebih sering menunduk saat berjalan bersamanya di desa. Bahkan ibu-ibu yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Malam itu, Jaya memutuskan bicara lebih banyak dari biasanya. "Kau datang dari dunia berbeda, Raras. Dunia yang besar. Aku hanya penjaga hutan ini." Tapi justru itulah kalimat yang membuat hati Raras tercekat. Cinta mereka tidak butuh kesamaan dunia, hanya keberanian untuk bertemu di tengahnya. Ketika sinyal langka muncul di sudut bukit, Raras menerima pesan dari ibunya, "Cepat selesaikan penelitianmu. Kami sudah mencarikanmu calon suami." Ia terdiam. Dunia lamanya memanggil, tapi pikirannya justru dipenuhi suara bambu, angin, dan Jaya. Malam itu ia menulis dalam catatannya, "Aku mulai mencintai tempat ini. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan seseorang yang bahkan belum aku miliki sepenuhnya." Di rumah panggungnya, Raras menatap bintang. Di luar, Jaya duduk di batang kayu sambil mengasah parang. Mereka hanya dipisahkan dinding kayu tipis, tapi hati mereka semakin dekat oleh perasaan yang belum punya nama. Perbedaan bahasa, adat, dan dunia, tak cukup kuat untuk menahan gelombang halus yang kini berembus di antara keduanya. Namun mereka berdua tahu, jika cinta ini terus tumbuh, badai pasti datang, dan mereka harus siap menghadapinya. Sejak pesan dari ibunya datang, Raras hidup dalam pusaran kebingungan. Ia terus menunda membalas pesan itu, seolah dengan diam, waktu bisa melambat. Tapi waktu di desa justru bergerak cepat, dan perasaan terhadap Jaya tumbuh semakin dalam. Suatu malam, Raras memberanikan diri menyebutkan rencana orang tuanya kepada Jaya. Pria itu terdiam lama, tatapannya kosong ke arah api unggun, dan ketika akhirnya ia bicara, suaranya nyaris tak terdengar, "Kalau memang harus pergi, pergilah. Hutan ini tidak akan menahanmu." Tapi kata-katanya justru menusuk lebih dalam dari apapun yang Raras bayangkan. Keesokan harinya, suasana desa berubah. Raras mendengar bisik-bisik dari warga. Beberapa ibu menarik anaknya menjauh saat ia lewat. Bahkan salah satu tetua menegurnya secara halus, "Jaya itu titipan leluhur. Ia bukan untuk orang luar." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Raras. Ia sadar bahwa cinta mereka bukan hanya persoalan dua hati, tapi benturan dua warisan budaya. Ia mulai merasa menjadi tamu yang terlalu lama tinggal. Hatinya luka, bukan karena mereka menolaknya, tapi karena mereka melindungi sesuatu yang selama ini mereka perjuangkan, jati diri. Jaya, di sisi lain, merasa terbelah. Di satu sisi, ia adalah penjaga tradisi, pewaris darah yang harus menjaga batas antara dalam dan luar. Tapi di sisi lain, cintanya pada Raras telah merobohkan banyak dinding di hatinya. Ia mulai menghindar, tak lagi mengantar Raras ke ladang atau duduk bersama di tepian sungai. Raras merasa kehilangan, padahal orang yang ia cintai masih ada di dekatnya. Setiap malam ia menangis diam-diam, hanya ditemani suara jangkrik dan gemerisik hutan yang seolah turut meratapi kisah mereka. Di tengah luka itu, sebuah kabar mengguncang, salah satu anak suku jatuh sakit parah, dan tabib desa tak sanggup mengobatinya. Raras menawarkan diri membawa obat dari kota terdekat, walau harus menempuh perjalanan berbahaya. Ia tak peduli. Baginya, itu bukan hanya misi kemanusiaan, tapi pembuktian bahwa ia datang bukan untuk merusak, tapi mencintai dengan seluruh jiwa. Melihat keberaniannya, Jaya tak sanggup lagi berdiam. Ia akhirnya memutuskan ikut, meski itu bisa berarti melanggar restu adat. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk berdua di tepi sungai. Tak ada kata cinta yang diucapkan, hanya genggaman tangan yang erat dalam diam. Air mata Raras jatuh, dan Jaya menyekap pipinya dengan punggung tangan kasar yang dulu terasa asing, kini begitu akrab. "Kalau kita bisa melewati ini," kata Jaya lirih, "aku akan melawan apapun demi bersamamu." Sungai mengalir tenang, tapi hati mereka tahu, hari esok bisa saja menjadi akhir, atau justru permulaan dari cinta yang selama ini mereka pertaruhkan dalam diam. Perjalanan menuju kota terdekat bukan perkara mudah. Raras dan Jaya harus menembus hutan lebat,
menyusuri sungai dengan perahu kecil yang bergoyang tak pasti di antara arus deras. Hujan turun deras seolah mengiringi perjalanan mereka dengan ujian. Tanah licin, lintah yang menempel di kaki, dan suara binatang malam menambah ketegangan. Namun mereka tetap berjalan, saling menjaga dalam diam, seolah perjalanan ini bukan sekadar untuk membawa obat, tapi menantang takdir yang selama ini mereka hindari. Di tengah perjalanan, sebuah insiden terjadi, perahu mereka terbalik dihantam arus. Raras tergelincir dan nyaris hanyut terbawa arus deras. Jaya, tanpa pikir panjang, melompat dan menarik tubuhnya ke tepian. Napas Raras tersengal, tubuhnya menggigil. Di saat itulah, Jaya memeluknya erat untuk pertama kalinya, bukan karena cinta, tapi karena ketakutan kehilangan yang begitu nyata. "Aku tak bisa kehilanganmu," bisiknya, dan air mata Raras pecah seketika. Hutan menjadi saksi bisu perasaan yang selama ini terkubur dalam ketakutan dan adat. Mereka berhasil membawa obat kembali ke desa setelah 3 hari perjalanan. Anak suku yang sakit perlahan sembuh, dan masyarakat mulai melihat keberanian Raras dengan mata berbeda. Beberapa tetua mulai melunak, termasuk salah satunya yang mengatakan, perempuan ini telah menunjukkan bahwa cintanya bukan omong kosong. Namun tak semua mudah. Untuk menikahi Jaya, Raras harus melewati upacara adat penyucian, yang biasanya hanya dilakukan oleh anggota suku asli. Ia harus membuktikan bahwa dirinya layak diterima sebagai bagian dari keluarga besar mereka. Upacara itu berlangsung saat bulan penuh, di tengah hutan. Raras mengenakan pakaian khas suku, tubuhnya dihiasi lukisan alam dan bunga hutan. Ia harus berjalan di atas bara api, lalu berpuasa dan bermeditasi di bawah air terjun semalaman. Tubuhnya lelah, tapi hatinya kuat. Di kejauhan, Jaya menatapnya dengan rasa bersalah, namun juga kagum. Ia tahu, perempuan itu telah berjuang lebih keras dari siapapun, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk cinta yang selama ini dianggap tak mungkin. Saat fajar menyingsing, Raras kembali ke desa dengan langkah lemah namun penuh harapan. Para tetua menyambutnya dengan nyanyian adat, tanda bahwa ia telah diterima. Jaya mendekatinya, berlutut di depan semua orang, lalu dengan suara bergetar berkata, "Bolehkah aku menjadikanmu rumah dalam hidupku?" Dan Raras, dengan air mata yang mengalir pelan, mengangguk pelan. Akhirnya, dua dunia yang dahulu terpisah kini mulai menjalin ikatan, bukan untuk menghapus perbedaan, tapi merayakannya dalam satu nama, cinta. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan adat penuh makna. Di tengah hutan, di bawah pohon tua yang dianggap suci oleh leluhur suku, Raras dan Jaya diikat oleh janji, bukan hanya sebagai suami istri, tetapi sebagai dua jiwa yang berani menantang dinding tradisi dan prasangka. Raras mengenakan kain tenun tangan, kembang hutan terselip di rambutnya, sementara Jaya berdiri di sampingnya dengan dada tegak dan mata yang berkaca-kaca. Tangisan haru pecah saat para tetua memberkati mereka dengan air sungai dan doa leluhur. Bagi mereka, ini bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi juga dua dunia yang selama ini terpisah oleh garis tak kasat mata. Namun jalan bahagia mereka tak serta-merta mulus. Keluarga Raras di Jawa belum seluruhnya bisa menerima kenyataan itu. Ibunya menolak hadir di pernikahan dan hanya mengirimkan sepucuk surat yang berisi tangis dan kecewa. Meski hatinya remuk, Raras tetap memilih bertahan. Ia tahu, cinta bukan tentang menyenangkan semua orang, tapi tentang mengikuti suara hati dengan penuh tanggung jawab. Di malam pengantin mereka, Jaya menggenggam tangan Raras dan berbisik, "Aku tahu dunia belum sepenuhnya menerima kita, tapi asal kau di sisiku, aku siap melawan semuanya." Hari-hari berlalu, dan Raras mulai diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Ia mengajar anak-anak membaca dan menulis, mendampingi ibu-ibu dalam pengolahan hasil hutan, dan tetap menulis jurnal yang kini menjadi cermin hidupnya. Cintanya pada Jaya tumbuh bukan hanya karena kasih, tapi karena perjuangan mereka yang tak mudah. Mereka sering duduk di tepi sungai, membicarakan masa depan sambil memandangi langit. "Kita akan bangun jembatan," kata Jaya suatu hari. "Jembatan antara kota dan hutan, antara adat dan zaman." Dan Raras percaya,
jembatan itu telah mereka mulai dari dalam hati mereka sendiri. Beberapa tahun kemudian, kabar bahagia datang dari Jawa, Ibunda Raras akhirnya ingin berkunjung. Ketika sang ibu datang, ia tak lagi melihat seorang anaknya hidup di hutan, tapi seorang perempuan kuat yang telah memilih dengan hatinya sendiri. Ia menangis dalam pelukan Raras, lalu menggenggam tangan Jaya dengan gemetar, dan berkata, "Terima kasih telah mencintai anakku, dengan cara yang tak pernah bisa aku bayangkan." Pada hari itu, semua luka seakan menemukan obatnya. Semua perbedaan tak lagi berarti. Cinta mereka tidak pernah sempurna, tidak mudah, dan penuh luka, tapi justru di sanalah letak keindahannya. Raras dan Jaya tidak hanya bertahan, mereka tumbuh. Mereka bukan sekadar pasangan, mereka adalah simbol bahwa dunia bisa lebih luas dari batas darah dan adat. Di rumah panggung kecil di pinggir hutan itu, mereka hidup sederhana, tapi dengan jiwa yang penuh, cinta yang tak tunduk pada aturan, tapi menghormati semua akar yang menumbuhkannya. Di antara dua dunia, mereka akhirnya menemukan rumah. 5 tahun telah berlalu sejak Raras dan Jaya mengucap janji suci di bawah pohon tua suku Kenyah. Desa kini tak lagi seasing dulu, sebuah sekolah kecil berdiri di tengah hutan, dibangun dari gotong royong dan mimpi yang tumbuh perlahan. Di dalamnya, suara anak-anak menyebut huruf demi huruf dengan semangat. Raras menjadi guru utama, dan Jaya mengajarkan seni bela diri tradisional serta menjaga hutan kepada generasi muda. Cinta mereka telah berbuah, bukan hanya dalam bentuk keluarga kecil, tapi juga dalam perubahan nyata bagi tanah tempat mereka bertumbuh. Namun badai tak pernah benar-benar hilang dari hidup yang dibangun di atas perbedaan. Sebuah perusahaan asing datang dengan tawaran besar, membangun tambang emas di tanah adat. Uang, fasilitas, dan janji modernisasi membuat beberapa warga goyah. Sebagian mendesak agar Jaya, sebagai pemuda berpengaruh, menyetujui. Tapi Jaya menolak tegas. "Tanah ini bukan milik kita sendiri," katanya. "Ia milik anak-anak yang belum lahir." Penolakannya membuat ia dijauhi, bahkan diancam. Malam-malam mereka kembali gelisah seperti dulu, hanya kali ini, bukan cinta yang diuji, melainkan prinsip. Raras berdiri di samping suaminya, seperti dulu saat mereka menentang adat demi cinta. Kini mereka berdiri bersama demi hutan, demi warisan. Ia mengumpulkan bukti, menghubungi jaringan luar, dan membuat petisi dari tengah rimba, menuliskannya lewat koneksi internet yang mereka bangun sendiri dari panel surya sederhana. Video anak-anak yang menyanyikan lagu daerah di tengah rimbunnya hutan, ia unggah ke media sosial. Dunia mulai memperhatikan, tapi ancaman pun semakin nyata. Suatu malam, sekolah mereka dibakar orang tak dikenal. Duka itu mengguncang seluruh desa. Namun dari puing dan arang, mereka bangkit. Jaya memeluk Raras erat di tengah malam yang dingin, menatap anak kecil mereka yang terlelap tanpa tahu dunia sedang goncang. "Kita sudah melewati semua ini sekali," bisik Raras. "Kita bisa lagi." Dan pagi harinya, warga yang dulu ragu mulai berdatangan. Mereka membawa kayu, papan, dan makanan. Sekolah dibangun kembali. Kali ini, bukan hanya karena cinta pasangan itu, tapi karena cinta seluruh desa yang mulai melek akan makna tanah dan warisan. Raras tahu, perjuangan belum selesai. Tapi ia tak lagi sendiri. Di pangkuannya, anaknya tertidur, seorang anak kecil berkulit coklat terang dengan mata tajam seperti Jaya, dan senyum hangat seperti dirinya. Dunia boleh berubah, waktu boleh berjalan, tapi cinta yang mereka tanam sudah tumbuh menjadi pohon besar. Di antara dua dunia yang dulu terpisah, kini berdiri sebuah rumah, sekolah, dan harapan. Dan semua itu, berakar dari satu keputusan kecil, memilih cinta, meski melawan segalanya. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Sungai yang dulu jernih mulai mengering, dan hutan kehilangan sebagian hijaunya. Raras mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perubahan alam biasa, ada aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi diam-diam, jauh di utara desa. Jaya marah, tapi ia tak gegabah. Ia tahu, jika mereka melawan langsung, bisa terjadi konflik terbuka yang membahayakan semua.
Namun hatinya mendidih, terlebih ketika beberapa anak desa mulai jatuh sakit akibat air yang tercemar. Di malam-malam yang tenang, suara alam berganti dengan isak dan keluhan. Raras merasa hancur saat melihat anak-anak yang dulu dia ajar tak bisa bermain seperti biasa. Ia menulis dan menyebar bukti ke dunia luar. Kali ini, bukan hanya petisi, tapi laporan resmi ke organisasi lingkungan internasional. Namun aksi itu mengundang bahaya. Suatu malam, saat Jaya pergi menemui tetua desa di hulu, rumah mereka dilempari batu. Jendela pecah, dan Raras bergegas melindungi anaknya yang menangis ketakutan. Saat Jaya kembali, ia melihat darah di dahi Raras dan amarahnya tak lagi bisa ditahan. Jaya memutuskan pergi sendiri menyusup ke lokasi tambang malam itu juga, tanpa pamit. Ia hanya meninggalkan secarik kertas pada Raras, "Kalau aku tak kembali, jaga hutan ini. Jaga anak kita, aku akan lakukan apapun agar kalian bisa hidup tenang." Raras membaca surat itu sambil gemetar, dan hatinya runtuh. Ia merasa seperti kembali ke hari-hari pertama mereka, berjuang di antara rasa takut dan cinta. Tapi kali ini, rasa takut itu lebih nyata. Ia menanti di depan rumah sepanjang malam, menyalakan api kecil, berharap cahaya itu menuntun Jaya pulang. Pagi tiba tanpa kabar, siang berganti malam lagi. Baru keesokan harinya, Jaya muncul, berjalan dengan kaki berdarah, wajah lebam, namun membawa satu alat berat tambang yang telah ia rusakkan sendiri. Mereka pergi, katanya pelan, lalu roboh di pelukan Raras. Tangisnya pecah. Desa kembali berkumpul, menolongnya, menyembuhkan lukanya. Keberanian Jaya menjadi cerita yang menyebar bukan hanya di Kalimantan, tapi ke seluruh negeri. Banyak pihak mulai datang, memberi dukungan, menawarkan bantuan untuk pelestarian hutan dan desa. Dalam luka dan keteguhan itu, cinta mereka menemukan bentuk paling utuhnya, pengorbanan. Raras tak lagi hanya mencintai Jaya sebagai suami, tapi sebagai jiwa yang berani mempertaruhkan segalanya demi tanah yang mereka sebut rumah. Di sebuah sore yang sunyi, saat anak mereka bermain di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat pernikahan mereka, Raras menatap Jaya dan berbisik, "Kita mungkin bukan siapa-siapa, tapi cinta ini telah menyelamatkan banyak hal." Dan Jaya, dengan senyum tenang, menjawab, "Kita hanya dua manusia yang tak menyerah." Pasca insiden tambang ilegal, nama Jaya dan Raras menjadi sorotan. Media mulai berdatangan, memuji keberanian mereka, menawarkan bantuan dan beasiswa untuk anak-anak desa. Tapi di balik sorotan itu, Jaya merasa gelisah. Ia bukan sosok yang menyukai gemerlap perhatian. Ia hanya pria biasa yang mencintai hutan dan keluarganya. Ketika sebuah universitas ternama menawarkan Raras posisi mengajar tetap di kota dengan fasilitas lengkap dan masa depan cerah untuk anak mereka, dunia kembali mengguncang hati mereka. Tawaran itu bukan hanya mimpi lama Raras, itu adalah jalan yang dulu ia tinggalkan demi cinta. Raras bimbang. Ia mencintai desa itu, mencintai Jaya sepenuh jiwanya. Tapi ketika melihat anak mereka harus belajar menulis di papan kayu reot, tanpa listrik, tanpa perpustakaan, hatinya teriris. "Aku tidak ingin meninggalkan kalian, tapi aku juga tidak ingin anak kita tumbuh tanpa pilihan," katanya pada suatu malam sambil menatap langit penuh bintang. Jaya diam cukup lama, sebelum menjawab dengan suara lirih, "Kalau pilihan itu adalah jalan ke masa depan, pergilah. Tapi jangan pernah tinggalkan hatimu di kota." Pilihan itu menjadi luka yang tidak berdarah. Setelah malam panjang penuh air mata, mereka sepakat, Raras akan pergi ke kota bersama anak mereka selama 1 tahun, untuk membangun dasar masa depan. Sementara Jaya tetap tinggal menjaga desa, menjaga hutan, menjaga janji mereka pada bumi. Perpisahan itu seperti melepaskan napas yang paling dalam. Di tepi dermaga kecil, mereka berpelukan lama. Anak mereka menggenggam tangan Jaya sambil berkata, "Ayah ikut." "Ya." Dan Jaya hanya tersenyum sambil menunduk, menyembunyikan genangan di matanya. Hari-hari tanpa Raras menjadi musim terpanjang bagi Jaya. Ia kembali menjaga hutan, membangun ulang sekolah,
dan menulis surat-surat panjang yang dikirim lewat warga yang datang dari kota. Raras pun menulis setiap malam, menceritakan betapa kerasnya dunia luar, dan betapa rindunya ia pada ketenangan dedaunan dan suara sungai. Video call tak selalu bisa dilakukan karena sinyal yang terbatas. Tapi cinta mereka tak pernah surut. Justru rindu itu yang menjadi api yang menjaga harapan mereka tetap menyala. Di ujung tahun, pada hari ulang tahun anak mereka, Raras kembali ke desa. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai wanita kota, tapi sebagai ibu dan istri yang membawa pulang mimpi. Ia membawa buku, panel surya tambahan, dan rencana besar membuat pusat pembelajaran alam. Jaya menyambutnya dengan senyum pelan, lalu berbisik, "Kau kembali bukan hanya membawa masa depan, tapi kau juga bawa pulang jiwaku yang sempat kosong." Di bawah langit senja dan suara hutan yang menyambut, mereka saling berpelukan, dan untuk kesekian kalinya, cinta di antara dua dunia kembali menemukan jalannya. Tahun demi tahun berlalu, desa kecil di pedalaman itu telah berubah. Sekolah yang dulu sederhana kini menjadi pusat belajar berbasis alam yang dikunjungi mahasiswa dari berbagai universitas. Raras dan Jaya tak pernah mencari pujian, mereka hanya ingin anak-anak desa tumbuh dengan ilmu tanpa meninggalkan akar budaya. Kini mereka bukan sekadar pasangan yang saling mencintai, tapi menjadi simbol dari jembatan antara peradaban dan tradisi, antara modernitas dan alam. Anak mereka, yang kini berusia remaja, tumbuh menjadi sosok bijak dan berani seperti ayahnya, serta cerdas dan penyayang seperti ibunya. Ia menjadi generasi penerus yang membawa mimpi baru, menyatukan dunia luar dengan kearifan lokal. Di matanya, hutan bukan tempat terbelakang, tapi ruang belajar terbesar yang diberikan Tuhan. Dan di hatinya, rumah bukan hanya bangunan kayu, tapi cinta kedua orang tuanya yang tak pernah padam meski diuji berkali-kali oleh jarak, perbedaan, dan waktu. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Jaya dan Raras duduk di depan rumah mereka. Tak ada kata-kata panjang, hanya genggaman tangan dan senyum penuh syukur. "Apa kau menyesal telah memilih tinggal di sini?" tanya Jaya pelan. Raras menoleh dan membalas dengan tatapan teduh, "Tidak. Karena dari tempat ini, aku menemukan makna paling sejati dari cinta." Angin malam menyapu lembut rambut mereka, dan di kejauhan, hutan bersenandung tenang, seolah turut merayakan akhir perjalanan panjang mereka. Mereka tahu, cerita mereka mungkin tak seindah dongeng di buku-buku. Tapi justru disitulah letak kekuatan kisah mereka, nyata, rapuh, tapi penuh keberanian. Di dunia yang sering memilih jalan mudah, mereka memilih jalan yang rumit, demi cinta, demi tanah, dan demi generasi yang akan datang. Kisah mereka tak berakhir di sini, karena cinta sejati tak punya titik, hanya koma, dan diteruskan oleh mereka yang berani mencintai dengan seluruh jiwa. Terima kasih kepada sahabat semua yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati selalu membutuhkan perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan. Mari kita doakan, semoga kita semua dianugerahi cinta yang tidak hanya membuat kita bahagia, tapi juga menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ya Tuhan, limpahkanlah cinta yang tulus dan berkah dalam kehidupan kami, kuatkan hati kami dalam menghadapi ujian, dan jadikan kami pribadi yang mampu mencintai dengan ikhlas, setia, dan penuh kasih. Amin. Sampai jumpa di cerita-cerita inspiratif berikutnya. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah penuh makna lainnya. Salam cinta dari pelosok negeri, karena cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di antara dua dunia yang tak pernah menyatu.